Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Justinus Edmonda Ignacia dengan NIM 21060484079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai bidang kewirausahaan dalam olahraga dengan dosen pengampu Dr. Lucy Widya Fatir, MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai beberapa artikel Scopus dengan tema kewirausahaan dalam olahraga. Kewirausahaan dalam olahraga sendiri itu merujuk kepada penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam konteks kegiatan olahraga, mencakup beberapa inovasi, pengembangan bisnis, dan penciptaan peluang di sektor ini. Terlebih, kewirausahaan dalam olahraga adalah bentuk bisnis yang memanfaatkan minat dan bakat di bidang keolahragaan dengan tujuan menciptakan produk atau layanan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Berikut akan saya jelaskan beberapa rangkuman artikel mengenai kewirausahaan dalam olahraga. Yang pertama ada definisi dan kerangka konseptual kewirausahaan dalam olahraga. Jadi di artikel ini mereka atau penulis membahas kewirausahaan merupakan suatu konsep yang mengintegrasikan berbagai elemen penting, yakni inovasi, manajemen, dan nilai sosial dalam konteks industri olahraga. Dalam hal ini, kewirausahaan olahraga tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga berupaya untuk menciptakan nilai sosial yang sangat signifikan di lingkungan masyarakat. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, serta pengembangan komunitas yang lebih luas. Studi yang dilakukan oleh Eschamila Fajardo L. 2020 menegaskan bahwa kewirausahaan olahraga memiliki dimensi yang luas daripada sekedar aspek komersial. Menurut penelitian oleh Hammersmith et. tahun 2021 menyoroti pentingnya kewirausahaan olahraga dalam menciptakan peluang bagi individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam industri yang terus berkembang ini. Secara keseluruhan, kewirausahaan olahraga dapat dipahami sebagai kombinasi dari berbagai faktor yang saling mendukung, di mana inovasi dan manajemen berperan penting dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, industri olahraga tidak hanya menjadi sumber pendapatan tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun komunitas yang lebih kuat dan lebih sehat. Kemudian isi daripada artikel ini menggunakan perspektif proses, kewirausahaan olahraga dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang melibatkan beberapa tahapan penting. Tahapan pertama dalam proses ini adalah identifikasi peluang, di mana individu atau kelompok mencari dan menemukan berbagai kemungkinan yang dapat dimanfaatkan dalam ekosistem olahraga ini. Dan langkah selanjutnya adalah mobilisasi sumber daya. Mobilisasi sumber daya ini mencakup pengumpulan dan pengorganisasian berbagai aset yang diperlukan untuk merealisasikan ide-ide kewirausahaan. Dan kemudian implementasi inovasi merupakan tahap ketiga dalam proses kewirausahaan olahraga. Pada tahap ini, ide-ide yang telah dikembangkan dan sumber daya yang telah dimobilisasi diterapkan dalam praktik nyata. Ini bisa meliputi peluncuran produk baru atau pengembangan program pelatihan dan penciptaan event olahraga yang menarik bagi masyarakat. Kemudian kesimpulan yang didapat dari artikel ini adalah kewirausahaan olahraga adalah suatu bidang yang bersifat multidisiplin, mengintegrasikan berbagai teori dan konsep dari disiplin ilmu yang berbeda, termasuk teori manajemen, teori ekonomi, dan teori sosiologi. Teori manajemen dalam kewirausahaan olahraga mencakup pengelolaan sumber daya, perencanaan strategis, serta perorganisasian dan pengendalian aktivitas. Teori ekonomi memberikan perspektif tentang bagaimana sumber daya dialokasikan dalam industri olahraga. Terakhir adalah sosiologi. Teori sosiologi ini berperan penting dalam memahami dinamika sosial yang terjadi di dalam komunitas olahraga. Aspek sosial yang mencakup hubungan antara individu, kelompok, dan organisasi. Sekian rangkuman artikel yang pertama dari saya. Kemudian artikel yang kedua adalah peran inovasi dalam kewirausahaan olahraga. Inovasi menjadi kunci utama dalam pertumbuhan bisnis olahraga.
di mana hal ini berfungsi sebagai pendorong utama untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan dalam industri yang sangat kompetitif. Studi dilakukan oleh Nunes Pomar tahun 2016 menunjukkan bahwa inovasi dapat ditemukan dalam berbagai aspek, termasuk produk, layanan, dan model bisnis. Kemudian inti dari isi artikel ini adalah 3 aspek tersebut. Yang pertama, inovasi dalam produk, mencakup pengembangan aparel custom yang memungkinkan konsumen untuk mendapatkan pakaian olahraga yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Contohnya, penggunaan teknologi cetak digital, dan lain-lain. Kemudian ada inovasi dan layanan, juga memainkan peran penting untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Misalnya, platform digital untuk pemesanan yang memudahkan konsumen dalam membeli produk olahraga secara online, memberikan kenyamanan dan efisiensi. Dan yang ketiga adalah model bisnis inovatif, seperti sponsorship kreatif juga berkontribusi pada pertumbuhan bisnis olahraga. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat menjalin kemitraan dengan merek lain untuk menciptakan kampanye pemasaran yang menarik dan efektif. Kesimpulan dari artikel ini adalah, inovasi tidak hanya berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memainkan peran yang sangat penting dalam membantu organisasi olahraga untuk bertahan dan berkembang di tengah lingkungan yang kompetitif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun inovasi memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi olahraga, tantangan akses terhadap teknologi dan pendanaan harus diatasi agar UMKM olahraga di negara berkembang dapat berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem inovasi. Kemudian artikel selanjutnya berjudul Kewirausahaan Olahraga sebagai Alat Inklusi Sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Maldonado Erazo tahun 2019 dan Pellegrini tahun 2020 menyoroti peran penting kewirausahaan olahraga dalam mempromosikan inklusi sosial di berbagai lapisan masyarakat. Kewirausahaan olahraga tidak hanya berfungsi untuk menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga berperan dalam membangun jembatan antara berbagai kelompok sosial yang mungkin terpinggirkan atau kurang terwakili. Salah satu cara yang signifikan di mana kewirausahaan olahraga dapat mendorong inklusi sosial adalah melalui pemberdayaan kelompok marginal. Hal ini dilakukan melalui program-program olahraga komunitas yang dirancang untuk memberikan akses kepada individu dari latar belakang yang kurang beruntung. Inti dari artikel ini adalah kewirausahaan olahraga memiliki potensi yang sangat besar untuk mempromosikan inklusi sosial dengan memberdayakan kelompok marginal, mengurangi kesenjangan gender, serta menciptakan lapangan kerja yang memperkuat identitas budaya. Melalui berbagai inisiatif dan program yang dirancang dengan baik, sektor olahraga dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong perubahan sosial positif dan meningkatkan kualitas hidup bagi banyak orang. Kesimpulannya adalah kewirausahaan olahraga memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi alat transformasi sosial, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Dalam konteks ini, kewirausahaan olahraga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan peluang bagi individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat. Secara keseluruhan, meskipun kewirausahaan olahraga memiliki potensi untuk menjadi pendorong perubahan sosial yang positif di negara-negara berkembang, masih ada kebutuhan mendesak untuk memperluas penelitian di bidang ini. Dengan melakukan studi lebih lanjut dalam konteks Global South, kita dapat lebih memahami bagaimana sektor olahraga dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Selanjutnya adalah analisis bibliometrik dan tren penelitian. Tren publikasi mengenai kewirausahaan olahraga telah meningkatkan secara signifikan sejak tahun 2010. Menunjukkan bahwa minat akademis terhadap topik ini semakin berkembang. Fokus utama dari penelitian dalam bidang ini mencakup beberapa aspek penting, seperti social entrepreneurship, inovasi, dan manajemen olahraga. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk memahami bagaimana kewirausahaan dapat berkontribusi dalam pengembangan industri olahraga yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Isi dari jurnal ini adalah terdapat beberapa jurnal utama yang menjadi pusat publikasi untuk penelitian di bidang kewirausahaan olahraga. Jurnal seperti Journal of Sport Management, Sustainability, dan European Sport Management Quarterly telah terbukti menjadi jurnal yang paling produktif dalam menerbitkan karya-karya ilmiah terkait dengan topik ini. Jurnal-jurnal ini juga menyediakan platform bagi para peneliti untuk berbagai temuan mereka dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang kewirausahaan olahraga. Secara keseluruhan, meskipun tren publikasi tentang kewirausahaan olahraga menunjukkan pengembangan yang positif, masih banyak ruang untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Penelitian yang lebih mendalam dalam area-area yang kurang terwakili dapat memberikan wawasan baru dan membantu mengarahkan kebijakan serta praktik dalam industri olahraga menuju masa depan yang lebih inklusi dan berkelanjutan. Kesimpulan adalah bidang kewirausahaan olahraga masih dalam tahap perkembangan yang signifikan dan membutuhkan pendekatan yang bersifat multidisiplin untuk dapat memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, sosiologi, manajemen, dan lingkungan, agar dapat menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana kewirausahaan olahraga dapat berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial dan ekonomi. Artikel selanjutnya berjudul Strategi Pemasaran dan Sponsorship dalam Olahraga. Sponsorship dalam olahraga merupakan salah satu strategi bisnis yang sangat efektif dan saling menguntungkan antara perusahaan atau merek dengan organisasi olahraga. Strategi ini tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi organisasi olahraga, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi pemasaran yang kuat untuk meningkatkan visibilitas dan kesadaran merek. Penelitian yang dilakukan oleh Maldonado Erazo tahun 2019 menganalisis sebanyak 484 artikel yang terdaftar di Scopus, dan temuan mereka memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sponsorship olahraga berkontribusi terhadap kedua pihak yang terlibat. Isi dari artikel ini adalah organisasi olahraga sangat bergantung pada sponsorship sebagai sumber pendanaan operasional. Sponsorship tidak hanya membantu organisasi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengembangkan program-program baru, meningkatkan fasilitas, dan menyelenggarakan acara dengan skala lebih besar. Kesimpulannya adalah sponsorship telah terbukti menjadi alat pemasaran yang sangat efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun hubungan yang kuat antara merek dan konsumen. Dengan memanfaatkan event olahraga, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas mereka dan menciptakan asosiasi positif dengan aktivitas yang disukai banyak orang. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari sponsorship ini, diperlukan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dana yang dialokasikan untuk kegiatan sponsorship tersebut. Artikel selanjutnya berjudul Dampak Kewirausahaan Terhadap Kinerja Bisnis Olahraga. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Zheng dan Liun tahun 2020 menunjukkan bahwa semangat kewirausahaan yang mencakup elemen-elemen seperti risk taking, kreativitas, dan kebutuhan akan pencapaian berkorelasi positif dengan kinerja bisnis olahraga. Hal ini mengindikasikan bahwa individu dan organisasi yang memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi cenderung mencapai hasil yang lebih baik dalam konteks bisnis olahraga. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan budaya inovasi dalam operasional mereka telah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan, yaitu 25% lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi budaya tersebut. Inti dari jurnal ini adalah terdapat berbagai macam faktor-faktor lain dan juga berpengaruh penting dalam menentukan keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sektor olahraga. Salah satu faktor tersebut adalah profesionalisme yang mencakup sikap kerja yang serius dan komitmen yang tinggi terhadap kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Profesionalisme membantu membangun reputasi positif di pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kesimpulannya adalah pengembangan sumber daya manusia atau SDM melalui pelatihan kewirausahaan
merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja bisnis olahraga. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan usaha, tetapi juga membangun semangat kewirausahaan yang diperlukan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.